Shalom semuanya, perkenalkan ini adalah Pak Randy yang dulu menjadi pembimbing saya. Saya mau memulai Jessica Omong-Omong bersama Pak Randy. Apa yang mendorong Pak Randy untuk memutuskan sekolah teologi? Tentunya karena panggilan, dan panggilan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan saya tidak punya semacam penglihatan khusus, tapi saya melihat sosok gembala sidang di satu gereja yang memang memiliki karisma tersendiri. Dulu saya tidak pernah berpikir menjadi pendeta atau dosen, tapi hanya berpikir guru. Tapi karena itu Tuhan yang atur, sehingga ketika saya lihat sosok hamba Tuhan ini, itu yang membuat saya akhirnya melihat kagum, dan di hati saya terkecil itu ada rasa, ya, saya nggak bilang suara Tuhan atau apa, ada rasa yang mengatakan kamu jadi seperti itu, Berarti lebih banyak kerinduan dari hati. kerinduan dari hati. Jadi itu yang membuat saya akhirnya tekun melayani, sekalipun tentunya banyak tantangan, nggak terus mulus. Karena waktu masuk S1 itu orang tua saya menentang masuk teologi, diminta harus masuk dulu umum baru masuk teologi. Tapi ternyata ketika saya menyelesaikan sampai S3, yang disertasi saya sedang dalam pengerjaan, saya layani sebagai pendeta, sebagai dosen, dan beberapa di beberapa tempat, bahkan untuk lingkup kota Surabaya, barulah mereka yakin ternyata yang panggil. Gitu kira-kira. Apa suka dukanya sekolah teologi? Suka dukanya sekolah teologi itu kan banyak. Jadi satu, kalau lulus mau jadi apa? Tentunya itu sudah jadi pikiran, ya. Lalu nanti adakah lapangan pekerjaan? Terus setelah itu kalau di beberapa STT kan ditempatkan di gereja, gitu ya. Tapi ini kan enggak, kita cari sendiri. Ya. Sudah siap enggak dengan tantangan itu? Karena sekolah teologi itu tantangannya bukan saat di dalam, tapi saat lulus. Nah, seperti itu. Jadi suka dukanya, kalau duka dulu ya. Kalau dukanya ya kita mesti melayani semua, tidak boleh pilih-pilih. Ya, artinya bahwa tidak boleh lihat juga berapa amplop yang diterima. Ya, dan dukanya juga itu apa? Ya dihina, apa pendeta mau makan apa? Gitu. Sekolah teologi mau makan apa? Tapi ternyata sampai hari ini saya masih makan nasi, makan pizza, makan burger, begitu ya. Tidak makan batu. Itu semangat. Nah, makanya sukacita itu yang membuat saya sukanya itu kita bisa melayani. Sekalipun tidak dibayar pun bisa melayani, memberitakan ajaran, itu sudah sukacita. Saya pernah dari tidak ada persembahan kasih sampai persembahan kasih itu saya ingat. Terus saya jalani, banjir pun saya melayani. Itu suka juga. Dan ini menjadi panggilan saya sampai Tuhan panggil saya. Gitu. Jadi benar-benar tekun ya Pak, maksudnya Tekun, teguh, benar-benar ditekuni sampai. Iya, selesai. Tantangan apa Pak? Kalau tiga suka juga Kak, tantangan apa Pak yang dihadapi? Tantangan itu ya, kalau kita mau belajar tantangan ya dari dalam dulu ya, dari diri kita, ego kita, nafsu manusia kita itu terus berkecamuk ya. Jadi kalau sebagai pendeta itu sudah diundang di mana-mana, lalu punya nama, biasanya mulai naik daun, sombong. Itu tidak terasa. Tantangan itu buat saya. Dan dua, arogannya mulai muncul. Tantangan juga. Tiga, godaan dari nafsu manusianya, godaan dari luar, dari iblis. Itu tantangan terbesar bagi seorang pendeta. Kenapa? Karena pendeta dosen itu kan panutan ya. Jadi dilihat banyak orang. Jadi apa yang saya ajarkan harus sama dengan apa yang saya lakukan. Kalau tidak sama, jadi masalah. Ya, kita nggak pungkiri kita semua punya masa lalu. Tapi kalau kita mau berubah kan Tuhan tetap menuntun kita supaya yang kita omong dengan yang kita lakukan itu sama. Gitu, itu tantangan. Secara khusus tantangan yang saya masih terus gumuli sampai hari ini untuk berjuang dalam jalannya Tuhan. Meskipun saya sudah pendeta, bukan berarti kita tidak waspada, harus waspada setiap saat. Karena iblis itu pintar cari cara. Gitu.
Pernah nggak Pak apa merasa putus asa? Karena khotbah saya itu karena keras, karena khotbah saya yang terlalu ini, tiba-tiba nggak diundang ya. Dalam hati saya ada kecewa, ada putus asa. Tapi saya kembali ingat panggilan. Lah ada apa, kita kan melayani Tuhan. Kalau mereka nggak mau, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa gereja yang sudah nggak mengundang saya, oh nggak masalah. Karena kan undangan pelayanan itu kan bukan dari mereka, tapi dari Tuhan yang menggerakkan mereka untuk saya. Nah, kalau misalnya pun banyak yang membuat saya putus asa, Tuhan sanggup berikan penghiburan. Tiba-tiba ada yang undang lagi tempat baru yang mungkin mereka lebih butuh dan lebih senang. Biasanya saya lebih banyak ke pedesaan karena mereka lebih antusias untuk mendalami firman seperti itu. Apakah sampai saat ini Pak Randy masih melayani Tuhan? Sampai hari ini masih, meskipun sakit pun, sekarang saya kondisi sakit, Asik. tetap melayani. Karena prinsip saya ya sampai Tuhan panggil pulang. Masa melayani setengah-setengah? Enggak. Gitu kan? Iya, melayani harus sepenuh hati Pak. Betul, seperti Jessica yang hari ini juga terus melayani, puji Tuhan. Sebelum mengakhiri wawancara, Jessica mau tanya, Pak Randy kan dulu pembimbingnya Jessica. Menurut Pak Randy, dulu awal bimbing Jessica sama sekarang Pak Randy bimbing Jessica, apa bedanya? Banyak perubahan. Kalau dulu, maaf ya, memimpin Jessica masih pakai maunya. Tapi akhir-akhir ini sudah banyak berubah, jadi mau nurut, mau bisa terima masukan, dan lebih maju. Dan saya lihat sosok Jessica ini, itu menjadi sosok yang jauh berbeda dari yang pertama kali saya ketemu. Jadi sosok yang benar-benar wanita yang takut Tuhan, yang beriman, dan yang cerdas. Puji Tuhan. Itu kira-kira. Semangat tuh Jessica. Ya, semangat. Tuh, Pak Randy tadi kan ada bicara pelayanan di desa. Itu pelayanan di desa terpelosok, mohon maaf, apa gimana? Ya terpelosok juga termasuk, ya karena kalau kita ke Wonosalam ya naik-naik gunung gitu ya. Kalau saya kemarin ke Tuban juga masuk ke dalam cukup jauh, medannya juga sulit, ya jadi pulang ke rumah sempat drop karena cukup lelah, ya dan sempat dulu juga di pedalaman di Walikukun, Gedung Gudel Ngawi, itu juga ada gereja kecil di sana dan semangat orang-orang. Itu Pak Randy pelayanan di desa gitu, apa ya? Maksudnya diundang orang apa gimana? Diundang, lalu nanti dengar ada gembalanya sana diundang, di Magetan juga Sayutan itu masuk ke dalam atas. Jadi kalau sudah di atas sudah nggak ada sinyal, Iya. jadi map bilang, Iya. gitu ya. Itu diundang. Dan saya sering memberikan pembekalan untuk hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak pernah menuntut macam-macam. Mereka dengar saya menyampaikan firman dan makalah-makalah yang saya siapkan, setidaknya mereka sangat terberkati. Karena mereka bilang kami membutuhkan yang seperti ini, Pak. Gitu. Keren pelayanannya Pak Randy. Puji Tuhan. Tetap semangat terus melayani ya Pak. Amin. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Semoga konten ini bisa jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.